Restoratif Justice Kejaksaan Agung yang dilakukan tak hanya menyelesaikan persoalan hukum semata, tapi juga berdampak pada pemulihan martabat pelaku kejahatan di lingkungan sosial. Justice itu kan model penyelesaian perkara pidana dengan cara mengalihkan yang semestinya masuk dalam proses peradilan pidana, ini dialihkan keluar sistem itu. Oke. Halo, perkenalkan nama saya Karina Marsetia dari angkatan 2023 dengan NPM akhir 091. Perkenalkan nama Purna Pasal 9 Pianto dari angkatan 2023 dengan NPM akhir 067. Perkenalkan nama aku Sarat Mufirul Murgaulawi dari angkatan 23 dengan NPM akhir 061. Halo, perkenalkan nama saya Karena Kawasan Purjudi Gorotokan, saya angkatan 2023 dengan NPM akhir 329. Kami dari Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur. Kami kelompok Magang berdampak. Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Keadilan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas terkait proses restoratif justice, yakni upaya penyelesaian perkara tindak pidana dengan pendekatan perdamaian antara para pihak yang terlibat demi menciptakan keadilan yang humanis dan bermanfaat bagi masyarakat. Dalam prosesnya dihadiri oleh para pihak terlapor, pelapor, keluarga dari masing-masing para pihak, tokoh masyarakat, serta aparat penegak hukum yang memfasilitasi mediasi serta perdamaian tersebut. Faisal, sebenarnya kamu tahu nggak sih RJ itu apa? Apa ya? Menurut peraturan kejaksaan, restoratif justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana melalui dialog dan mediasi antara pelaku, korban, serta pihak terkait, dengan fokus pada pemulihan hubungan antara para pihak yang terlibat. Dalam pelaksanaannya, pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan atau yang bisa disebut dengan restorasi. Masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum. Penerapan restoratif justice di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo dilaksanakan secara selektif dengan memenuhi syarat normatif dan sosiologis, termasuk verifikasi terhadap latar belakang tersangka. Pelaksanaan dalam waktu 14 hari setelah tahap 2, serta kewajiban ekspos kepada Kejaksaan Tinggi sebelum diterbitkan SKP 2, Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan. Rumah Restoratif Justice merupakan wadah untuk penyelesaian perkara pidana ringan di luar pengadilan secara damai dan kekeluargaan, dengan menitik beratkan pada pemulihan keadilan semula seperti sebelum terjadinya tindak pidana. Adapun persyaratan umum untuk menerapkan keadilan restoratif adalah tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Tindak pidana hanya diancam dengan denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula, serta telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka. Perkara yang dapat diselesaikan antara lain tindak pidana pencurian biasa, penggelapan, penipuan, penadahan, penganiayaan, lalu lintas, dan angkutan darat. Secara keseluruhan, restoratif justice di Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo merupakan wujud penegakan hukum yang humanis dan mengutamakan perdamaian dan pemulihan dibandingkan pembalasan semata. Selanjutnya yakni adalah alur dari restoratif justice. Yang pertama yakni penyerahan tersangka dan barang bukti di tahap 2. Jadi proses RC biasanya dimulai dipertimbangkan secara formal setelah tahap penyidikan selesai dan penyidik melimpahkan tersangka beserta barang buktinya kepada jaksa penuntut umum atau JPU. Selanjutnya yakni adalah penelitian berkas perkara dan kelayakan perkara. Jadi, jaksa meneliti berkas perkara untuk memastikan terpenuhinya syarat formil dan material. Lalu selanjutnya ada pelaksanaan mediasi atau musyawarah. Jaksa bertindak sebagai fasilitator yang mempertemukan pihak korban dan tersangka. Dalam tahap ini akan dimusyawarahkan kesepakatan damai dan memulihkan kerugian korban secara sukarela tanpa adanya unsur paksaan atau intimidasi.
Selanjutnya ada tahap ekspos atau pemaparan yang berjenjang. Jadi dari hasil mediasi dan kelelakan perkara selanjutnya dipaparkan atau diekspos secara berjenjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri kepada Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung Muda Tindak Pidana Umum atau Jampidum untuk mendapatkan persetujuan. Setelah selesai melakukan ekspos yang berjenjang, selanjutnya penerbitan SKP 2. Jika permohonan dari Restoratif Justice disetujui oleh pimpinan kejaksaan, maka jaksa penuntut umum akan menerbitkan SKP 2 atau surat ketetapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Sebaliknya, jika tidak disetujui, perkara akan dilimpahkan ke pengadilan negeri untuk diproses peradilan biasa. Restoratif justice dapat ditetapkan pada tahap penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh kejaksaan, maupun pemeriksaan di pengadilan dengan syarat-syarat tertentu seperti adanya perdamaian antar pelaku dan korban, tindak pidana ringan, dan tidak menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Pada kasus restoratif justice ini, awalnya korban yang bernama Farida datang ke showroom mobil milik tersangka yang bernama Fadli. Awalnya, korban melihat-lihat mobil di showroom mobil milik tersangka dan tertarik dengan mobil Avanza berwarna putih yang dihargai oleh tersangka seharga 100 juta rupiah. Lalu, tersangka mengatakan bahwa mobil Avanza berwarna putih tersebut awalnya ingin dibeli oleh orang Pasuruan, tetapi tersangka tidak memberikan mobil tersebut dan mengatakan bahwa berhubung korban adalah warga lokal Probolinggo, maka tersangka akan menjual mobil tersebut kepada korban seharga 100 juta rupiah. Aneh nggak sih? Kenapa dia tidak menjual ke orang Pasuruan tersebut? Lalu, tersangka menjelaskan bahwa mobil Avanza berwarna putih tersebut adalah mobil oper kredit dan pembayarannya tidak pernah terlambat atau tidak ada tunggakan. Emang iya? Tersangka juga mengatakan bahwa jika mobil tersebut terjadi apa-apa dan terdapat masalah, maka tersangka akan bertanggung jawab penuh atas kesalahan pada mobil tersebut. Omongannya sih begitu. Mendengar itu, korban pun tergiur dan tertarik atas penawaran dari tersangka. Setelahnya, korban pergi pulang untuk memikirkan tawaran tersangka tersebut untuk membeli mobil ini atau tidak. Setelah pulang, korban pun bertemu dengan seorang teman yang teman tersebut kenal dengan tersangka dan mengatakan bahwa tersangka itu dapat dipercaya loh untuk membeli sebuah mobil. Makin yakin tuh korban untuk membeli mobil. Setelah korban yakin untuk membeli sebuah mobil, korban pun meminta seseorang untuk menawarkan harga mobil tersebut agar tidak 100 juta. Keesokan harinya, korban datang kembali ke showroom mobil milik tersangka bersama dengan orang yang dia bawa untuk menawar harga mobil tersebut. Setelah ditawar dan disepakati bersama bahwa mobil tersebut dijual seharga 84 juta rupiah. Setelah korban dan tersangka deal, korban memberikan uang cash sebanyak 4 juta rupiah kepada tersangka dan mentransfer sisa uangnya 80 juta ke rekening menantu tersangka dengan nomor rekening Bank BRI. Setelah itu, korban pun membawa pulang mobil tersebut dan membayar kredit pada bulan itu sebanyak 4.444.000 rupiah. Keesokan harinya, korban mendapatkan surat bahwa mobil tersebut memiliki tunggakan 2 bulan dan harus segera dibayar. Kemarin sih tersangka bilangnya bahwa mobil tersebut tidak ada tunggakan sama sekali. Mendapatkan surat tersebut, korban pun terkejut dan segera menelpon tersangka dan mengatakan mengenai surat tersebut. Mendengar itu, tersangka mengelak.
dan mengatakan bahwa mobil tersebut tidak pernah telat bayar atau memiliki tunggakan. Jadi yang benar yang mana nih? Merasa ditipu, korban pun melaporkan hal ini ke pihak yang berwajib. Berikut adalah proses restoratif justice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai istri tersangka mohon kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengabulkan proses RJ suami saya karena tulang punggung keluarga saya dan saya sakit-sakitan terus. Mohon ampunan kepada Kejaksaan Tinggi agar permintaan RJ saya cepat dikabulkan dan suami saya cepat pulang karena saya sakit-sakitan. Terima kasih. Pasal 132 ayat 1 huruf G Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengenai gugurnya kewenangan penuntutan karena adanya penyelesaian di luar proses pengadilan, yaitu proses pada saat ini. Jadi tidak dilanjutkan ke persidangan gitu namanya. Dan perlu diketahui lagi karena ini kan kita upayakan dari yang harusnya 3 hari sudah dilakukan RJ, tapi ini sudah 20 hari baru kita lakukan RJ. Jadi kita nggak tahu ya nanti seperti apa pada saat ekspos, disetujui atau tidak. Harapannya disetujui. Apabila tidak pun nanti bisa setelah kita limpahkan ke pengadilan itu bisa dilakukan RJ di pengadilan. Tapi harapannya ini sudah disetujui oleh Kepala Kejaksaan Tinggi kami di Jawa Timur di Surabaya. Tapi apabila ini tidak berhasil, ya ini edukasi aja. Apabila memang tidak berhasil dari nanti kita eksposkan ke Kejati, itu nanti berarti bisa dilakukan RJ di pengadilan gitu. Tetap kita upayakan ya, karena mengingat waktu yang kemarin, karena batas waktunya sudah terlalu lama, sudah 20 hari dari tahap 2 yang harusnya sudah ada prosesi kesepakatan bersama, tapi kan sudah molor sepanjang itu. Jadi tetap kita upayakan ya, semoga berhasil ya. Minta doanya aja dan berdoa bersama-sama biar segera cepat terselesaikan. Oke. Kemudian ini di sini kedua-dua pihak dengan kesadaran penuh tanpa paksaan, tekanan atau intimidasi dari pihak manapun menyatakan bersepakat untuk menyelesaikan perkara tindak pidana melalui mekanisme keadilan restoratif pada tahap penuntutan. Demikian berita acara ini dibuat sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas, yang mana ditandatangani oleh korban Bu Farida, tersangka Pak Fadli, keluarga pendamping korban Bu Mardia, keluarga tersangka Pak Helmi ya. Oke. Dan kami selaku penuntut umum, saya jaksa pertama Rizky Aulia dan jaksa kedua Pak Militan Nitiro. Gitu. Jadi nanti yang ada yang perlu ditandatangani adalah ini MKR 3 dan MKR 5 terkait berita acara kesepakatan pemulihan keadaan semula dalam rangka menyelesaikan perkara melalui mekanisme keadilan restoratif pada tahap penuntutan. Kemudian ada juga yang perlu ditandatangani adalah surat panggilan. Ada yang perlu ditanyakan sebelum itu? Iya.
bisa dikeluarkan hari ini atau kapan muncul, yang pastinya kapan. Kami sangat berharap mewakili keluarga khusus seperti ini karena dari pihak korban sama pelaku tersangka sudah terjadi keluarga satu. Terima kasih Bu Farida, terima kasih Pak Farida yang telah memberikan dari pihak korban yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 13 April 2026 saya dapat kuasa dari atas nama Farida. Kantor saya berada di timur stadion. Kemudian barulah di situ saya langsung berkomunikasi. Ternyata yang diinginkan oleh korban hanyalah ganti rugi saja. Kalau untuk soal hukum itu masih di nomor 2 sana. Dan saat saya pegang perkara ini, itu korban sudah dapat pemenuhan dari keluarga tersangka. Sudah aturan kami yang mengerti apa yang disampaikan sama jaksa tadi. 3 hari kalau sudah persoalan ini saya selesai. Namun kembali lagi ya mohon karena di sini juga sudah selesai Bu. Dibantu. Dari kami seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti sudah punya saya ya tadi yang juga korban sudah dilaksanakan juga ya sesuai dengan kerugian material dan keselamatannya ya. Oke, dan di sini juga perlu diketahui juga saya selaku jaksanya tidak ada intervensi apapun. Benar-benar di sini saya hanya ingin membantu para pihak ya seperti itu ya, agar semuanya mendapatkan haknya masing-masing. Nah, Bu Farida bisa menerima kerugiannya dan Pak Pati juga bisa dibebaskan ya kembali ke keluarga ya. Oke, mungkin ya semoga tidak ada pondok-pondokan di belakang juga. Dan ini kan juga saya sudah membaca surat pernyataan kesepakatan damai antara Bu Farida dengan Pak Pati. Itu yang juga saya garis bawahi adalah pihak pertama dan pihak kedua telah bersepakat tidak akan memperpanjang atau melanjutkan lagi persoalan hukumnya sampai untuk tidak sampai saja atau memperpanjang atau tidak akan dalam apapun lagi.
berikut adalah proses pengembalian tersangka kepada keluarga. Proses pengembalian barang bukti. Kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur agar mengabulkan permohonan saya untuk menghentikan penuntutan terhadap kasus kepada warga saya atas nama Pak Wadli dengan pertimbangan karena yang bersangkutan berkelakuan baik dan tidak pernah berbuat onar, dan juga sebagai pertimbangan karena beliau adalah tulang punggung keluarga di mana ada anak istri yang harus dinafkahi. Untuk itu kepada Kepala Yang Mulia Kejaksaan Tinggi Jawa Timur kami mohon untuk mengabulkan RJ ini dengan seadil-adilnya. Terima kasih. Kamu ya sudah lepas sebagai masyarakat biasa lagi ya. Terima kasih ya. Harapan saya setelah kembali dari ini jangan ketemu lagi dengan kita dalam posisi seperti ini ya. Tapi kalau misalnya Pak kami mau ini ya, silakan. Tapi kalau dalam terkait dengan perkara ya ada di hati Pak.
Wah. Ya, nah, foto dulu Pak, silakan. Monggo Pak, foto dulu Pak. Restoratif justice adalah pendekatan penyelesaian perkara yang mengutamakan pemulihan, bukan sekedar hukuman. Berbeda dengan sistem peradilan konvensional, pendekatan ini memandang kejahatan sebagai pelanggaran terhadap orang dan hubungan. Sehingga penyelesaiannya melibatkan 3 pihak utama, yaitu korban, pelaku, dan komunitas. Melalui mekanisme seperti mediasi dan dialog langsung, pelaku didorong untuk bertanggung jawab secara nyata atas perbuatannya. Sementara korban mendapat ruang untuk didengar dan dipulihkan. Hasilnya, pendekatan ini terbukti lebih memuaskan bagi korban sekaligus efektif menekan angka pengulangan kejahatan. Restoratif justice hadir sebagai solusi yang lebih humanis dan holistik, terutama dalam menangani kasus pidana ringan, konflik keluarga, serta perkara yang melibatkan anak dan remaja. Demikian laporan kami hari ini mengenai proses penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif justice. Semoga penyelesaian ini menjadi salah satu langkah positif dalam menciptakan keadilan yang humanis dan bermanfaat bagi semua para pihak. Kurang lebihnya kami minta maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.